还真是不知死活。小飞豹，他自会发出风鸣。他命风是不错，做忠民。Hola, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Fearless Battle Spirit atau Lord Qingnan, yang dimana untuk episode sebelumnya, Qingnan telah mendapati beberapa kemampuan terbaru, serta juga dia diperintahkan oleh guru-gurunya atau Master Puncak memasuki Pulau Misterius, yang dimana nantinya mereka akanlah mendapati banyak sekali harta karun, serta juga kemampuan terbaru di sana. Anggap saja itu sebagai latihan untuklah mereka. Namun, ketika mereka inginlah pergi dari sana, ada salah satu tuan muda yang langsunglah menyerang dirinya. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Untuk Jiaoze yang senanglah mewakilkan tuan mudanya untuklah meminta maaf, membuat tuan mudanya ini menjadi begitu sangatlah dipermalukan karena dia bisa untuklah menghabisi nyawa dari Qingnan dengan begitu mudah. Tidak lama dari itu juga, seorang murid yang berasal dari puncak Vermilion juga meminta kepada Jiaoze kalau dia seharusnya tidak melakukan semua ini, karena untuk tuan mudanya sudah pasti bisa mengalahkan Qingnan. Terlebih juga, siapapun yang mencoba untuklah menyinggung si gadis suci atau Jiang Bilan haruslah mendapati sebuah konsekuensi. Untuk Long Hu sendiri ya mempertanyakan siapa ayam jago satu ini dan siapa yang memberikan dia hak untuklah berbicara. Untuk para murid yang berada di belakang juga sedikitlah ketar-ketir dan geleng-geleng kepada pihaknya Qingnan, dikarenakan mereka sama sekali tidaklah tahu orang yang sedang mereka provokasi adalah Xiao Feipeng sebagai orang paling terkuat di burung Vermilion. Ya, salah satunya. Tetapi juga ada yang berpihak kepada Qingnan. Kalau mereka salah ya patut untuklah diberikan sebuah hukuman. Terlebih juga untuk sosok dari Qingnan itu tidak bisa diremehkan. Dia mempunyai latar belakang yang cukuplah tidak bisa disinggung. Akan tetapi ya perdebatan mereka tiba-tiba terhenti dengan kedatangan salah satu Master Puncak yang meminta kepada mereka hentikan saja perdebatan ini. Karena untuk penghalang pulau rahasia sekte bela diri akanlah segera terbuka. Jadi sebelum mereka benar-benar memasukinya, dia akanlah memberikan sebuah penjelasan kalau penghalang ini hanya terbuka selama 1/4 jam saja. Jadi sebisa mungkin mereka harus bisa keluar dalam waktu 1/4 jam tersebut. Jika mereka tidak bisa, maka akanlah terjebak di sana selama bertahun-tahun dan baru bisa keluar jika penghalang itu akan terbuka lagi. Jadi, untuk kunci keberhasilan dari semua ini, yaitu mereka harus bisa menghargai waktu. Lalu, mereka juga diberikan sebuah token, yang dimana token ini dikatakan sebagai pelindung sebab memiliki kekuatan untuklah menangkal sebuah bahaya. Jadi, mereka dipersilakan untuklah menggunakan token tersebut jika memang mereka berada dalam kondisi berbahaya. Dan mereka kembali diperingatkan, waktu adalah yang paling berharga. Mereka harus bisa keluar dalam waktu yang begitu tepat untuk bisa mengetahui kalau waktu mereka tersisa sedikit, maka mereka akanlah mendengar sebuah suara yang menandakan waktu mereka tersisa sedikit. Dan itulah waktu mereka untuk keluar. Sedangkan ya untuk Xiao Feipeng, dia menyatakan perang kepada Qingnan. Karena dia telah berani-beraninya telah menyinggung seseorang yang seharusnya dia tidak hina. Ya, masa bodoh lah ya. Jadi untuk sekarang, Feipeng meminta kepada Qingnan lebih baik tundukkanlah kepala dia atau dia akanlah menerima sebuah resiko di pulau rahasia. Tetapi ya, Qingnan sama sekali tidaklah menjawabnya. Dia langsunglah pergi dari sana untuk memasuki pulau rahasia. Maka dengan begini dapat disimpulkan, Qingnan telah menerima pernyataan perang. Sesingkatnya, mereka yang telah tiba di pulau rahasia, mereka pun langsunglah berpencar untuk mencari peruntungan. Begitu juga dengan Qingnan telah mendapati sebuah ginseng ajaib
Akan tetapi ya, masih ada tuan muda yang masih inginlah menghabisi nyawa dari Chinan. Mereka berdua bekerja sama untuklah menyingkirkan Chinan, sehingga pertarungan yang begitu sengit langsunglah terjadi. Akan tetapi ya, untuk si tuan muda berbaju hijau ini, yang Mimin lupa namanya, dia terlalu begitu sombong dan bertarungnya secara sembrono, yang membuat Chinan berhasil untuklah menghindari beberapa serangannya, serta menangkis beberapa serangan dengan begitu mudahnya. Sedangkan ya untuk Xiao Fei Peng, dia hanya duduk diam manis untuklah melihat pertarungan tersebut. Dia akanlah mengambil kesempatan dalam kesempitan jika Chinan benar-benar begitu lengah ataupun ya terluka. Akan tetapi Xiao Fei Peng dikejutkan kembali ketika Chinan berhasil untuklah membuat temannya benar-benar kewalahan. Tetapi dia juga tidaklah begitu heran karena untuk tuan muda satu ini memang terlihat lebih lemah daripadanya. Jadi dia menganggap kalau Chinan dan juga untuk temannya ini setara untuklah bertarung. Waduh! Dan pada akhirnya juga untuk si tuan muda baju hijau tersebut berhasil untuklah ditumbangkan. Kita masih belum tahu apakah dia meninggoy atau sama sekali tidak, karena tidak dijelaskan. Setelahnya, waktu di Pulau Rahasia sudah mulai habis. Mereka bisa mendengar suara dengungan, serta juga untuk tokennya tiba-tiba menyala, yang menandakan ya waktu mereka tersisa sedikit. Dan Chinan pun mengajaknya untuklah bertarung di luar pulau saja. Tetapi jika memang dia memaksa untuklah bertarung di sini, maka dia akanlah meladeninya. Namun ada sebuah konsekuensi yang besar. Jika mereka masih bertarung, maka mereka juga akanlah terjebak di sini. Dan tiba-tiba Fei Peng menyuruhnya untuklah pergi saja dari sini. Aneh ya? Sehingga Chinan pun langsunglah pergi dari sana. Akan tetapi itu hanyalah sebuah candaan saja. Dia pun langsunglah menghancurkan segel perlindungan milik dari Chinan, yang membuat Chinan juga haruslah berhadapan dengannya. Sedangkan untuk Xian Miao Miao yang telah menyadari kalau Chinan telah mendapati sebuah masalah, dia langsunglah mengurungkan niat untuk keluar dari sana dan buru-buru untuklah pergi ke tempat Chinan berada. Setibanya di sana, Xian Miao Miao cukuplah begitu sangat murka dikarenakan waktu yang sudahlah mepet. Tetapi tuan muda busuk satu ini malah mencoba untuklah menjebak semua para murid di sini. Karena dengan tingkah lakunya ataupun perbuatannya akanlah berimbas kepada seluruh murid yang sedanglah mencoba melarikan diri guys. Sayangnya untuk Xiao Fei Peng sama sekali tidak mempedulikannya. Dia sudahlah tersinggung dengan perbuatan dari Chinan, jadi selama dia bisa untuk menghabisi nyawanya, maka itu akanlah menjadi sebuah prestasi. Walaupun ya nantinya mereka terjebak di dalam pulau rahasia. Serangan pertama yang dikerahkan oleh Xiao Fei Peng memang berhasil untuklah menjebak mereka berdua. Tetapi untuk Chinan hanya geleng-geleng kepala saja karena kemampuan dia ini masihlah tidak sebanding dengan dirinya. Dan Chinan pun mengeluarkan sayap berwarna merah yang membuat ilusi tersebut langsunglah hancur. Dan juga untuk Xian Miao Miao, dia langsunglah mengambil kesempatan untuklah menerjang. Dan Xiao Fei Peng langsunglah terhantam dan membentur dinding. Dinding atau tiang nih. Dan terlihatlah sebuah segel penghalang sudah mulai menutupi pulau rahasia, yang menandakan waktu mereka sudahlah habis. Tetapi Chinan dan juga Xian Miao Miao tidak lagi mempedulikannya. Dia langsunglah mengunuskan pedang ke arah Xiao Fei Peng dengan berkata dialah yang telah salah untuk menyinggung seseorang yang tidak dikenal. Dan juga dia tahu kalau token yang dimiliki oleh Xiao Fei Peng ini bisa membantu dia untuk melarikan diri dengan aman. Walaupun pulau rahasia telah tertutup oleh segel penghalang, token yang dimilikinya ini tetap bisa untuklah berfungsi. Maka dari itulah Xiao Fei Peng benar-benar begitu berani untuklah mengajak Chinan baku hantam di sela-sela waktu seperti ini. Fei Peng mengkonfirmasi semua pernyataan tersebut, tetapi yang dia perlu tahu kalau tokennya telah dia hancurkan. Dia memang sengaja untuklah melakukan semua ini.
Ternyata kalau token tersebut memang tidaklah dihancurkan, melainkan token tersebut memang sudah berada di dalam tubuhnya. Jadi dia bisa menggunakannya sesuka hati. Pada intinya, Chinan sama sekali tidak bisa keluar dari pulau rahasia. Maka dari itulah ini kesempatan bagi Xiao Feipeng menghancurkan keberadaan dari Chinan beserta dengan pulau rahasia. Lantas ya untuk Chinan yang sudah begitu kesal, dia langsunglah menusukkan pedang ke tubuhnya Xiao Feipeng. Akan tetapi, di sela-sela sebelum dia meninggal dunia, dirinya tertawa terbahak-bahak dengan berkata, ini semua masihlah belum cukup, dan dia langsunglah melayang ke atas langit sembari berkata, seperti inilah penampakan musuh masa depan. Mendengar itu ya, Chinan cukuplah begitu kebingungan apa maksud dari perkataan dari Xiao Feipeng. Sayangnya dia tidaklah menjawabnya dan teruslah komat kamit. Pada intinya, dia inginlah menghancurkan Chinan bersama pulau beserta dengan dirinya. Sebut saja sebagai misi terakhirnya sebelum dia benar-benar meninggal dunia. Anjay, mau kamikaze dia. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Sabtu minggu ini ya guys. Untuk di akhir-akhir Xinxi, kita dibuat begitu kebingungan serta juga kesal terhadap Xiao Feipeng. Sebetulnya ya, jika bukan karena Jiang Bilan atau si gadis suci, mungkin saja mereka tidak akanlah berselisih. Tetapi juga bukan karena Jiang Bilan, melainkan dari Kaisar Suci Vermilion yang sebelumnya telah menyatakan sebuah peperangan kepada Chinan. Karena dia tidaklah mau memasuki Master Puncak Vermilion, maka dia akanlah menjadi musuhnya. Maka dari itulah mereka selalu berselisih dan berselisih. Ditambah juga dengan masalah Jiang Bilan sebagai gadis suci dan juga penggoda dari semua para laki-laki, mereka bersedia memberikan jiwa dan raganya hanya untuk mendapati hati dari Jiang Bilan. Apakah dengan begini disebut sebagai gadis suci atau hanya gadis penggoda saja? Anjay. Okelah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 风水不错，所见钟鸣。